Kalau yang minta pulang kan di mana tuh? Di Medan. Oh, di Medan. Jangan-jangan. Rame banget itu tau. Iya. Terus di makanya gue media. panggil lu. Apakah semua diangkat terus kurang ajar itu kayak gitu kan? Sekolah apa terakhir? Ya SMK. SMK. Terakhir mah. Iya, mau lanjut pendidikan juga rencana sih. Oke. Iya, terus Ngomong aja lo. Gue sekolahin nih. Berarti selera lu sama ya nggak Raffi berarti? waduh. Waduh. Bisa jadi. Ya, punten bos. Berarti playboynya sama juga nih jangan-jangan. Enggak, dia lebih banyak sih jam terbangnya. Apa sih perubahan dalam terutama keluarga ya setelah lo gabung dengan Raffi gitu punya dari keluarga kayak mana? Keluarga ya. Jadi tiba-tiba banyak saudara. Ada manajemen baru datang selain Rans nawarin lebih gede lagi nih 3 kali lipat Rans nih. Gak apa-apa, gue mau. Tanya Dokter Richard. Tapi sehat Dimas Ahmad. Mantap. Nama lu siapa sih? Dimas Ramadan. Dimas Ramadan. Terus Ahmad ini dari mana tuh? Ya itu mah yang bikin beliau sendiri. Siapa? AA. Raffi Ahmad sendiri. Waktu itu lagi ngobrol, lagi ngonten. Udah sekarang nama lu Dimas Ahmad aja. Oh ya udah katanya. Bebas deh. Atur sebagai nama. Jadi itu sebagai nama panggung aja panggung. gitu. Kalau nama asli disesuai kartu keluarga mah Dimas Ramadan. Iya. Tapi akhirnya dikenalnya sebagai Dimas Ahmad. Iya, Lu siapa sih jadi? Adiknya Raffi Ahmad? Sebenarnya ada atau apa gak tahu ya. Cuman ya sebagai keluarga lah gitu. Dianggap keluarga. Dianggap keluarga. Berarti dirangkul. dianggap sebagai adiknya sendiri dong. Iya bisa dibilang begitu. Tapi gitu. lu nggak minta pulang kan? Kayak tahu gitu. Ada yang minta pulang itu siapa ya? Nggak ngontenin kakak lu juga kan? Enggak. Yang tiba-tiba pengen pulang enggak kan? Yang ngechat kayak gitu. Lu kagak ya? Kagak ya? Enggak lah. Deket soalnya di Bekasi. Oh deket. Iya. Kalau yang minta pulang kan di mana tuh? Jauh ya? Di Medan. Oh di Medan. Jangan-jangan. Rame banget itu tau. Iya. Terus di makanya gue media. panggil lu. Apakah semua diangkat terus kurang ajar itu kayak gitu kan? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Iya. Tapi gue pengen tahu. Memang tapi lu Raffi anggap lu sebagai adik ya? Iya sebagai adik. Lu juga anggap dia sebagai kakak? Ya. Sebagai Betul. kakak lu? Sebagai kakak, lu sendiri? keluarga setelah keluarga gue yang utama gitu. Atau lu anggap Raffi sebagai apa sih sebenarnya? Siapa Keluarga Raffi juga. Ahmad menurut Dimas? Keluarga. Karena beliau juga nganggap gue keluarga gitu. Oke. Untuk pertama kali ketemu gue nganggapnya ya artis papan atas gitu kan, presenter yang hebat, panutan gue gitu pada saat itu. Sekarang karena gue udah di circle itu, wah mereka tuh sebaya ini ya, maksudnya mereka se-care ini sama gue. Jadi sebelum mereka nganggap gue keluarga, gue udah nganggap duluan gitu. Oh iya. Duluan dong kita dong, yang tahu diri dong. Oh iya, makanya. Jangan kayak yang udah-udah gitu kan. Tapi sebelum lu ketemu dengan Raffi, lu siapa? Ya manusia biasa, siapa lagi? Maksudnya tinggal di Bekasi waktu itu. Emang tinggal di Bekasi. Anak rantauan gue. Gue ngerantau dari Ciamis, lahir di Ciamis. Ngerantau ke Bekasi. Waktu itu gue ke Bekasi kelas 2 SMP. Jadi gue lanjut sekolah tuh di Bekasi. Sama keluarga gue. Mama bapak gue juga waktu itu masih di Bekasi gitu kan. Bapak gue jualan bakso waktu itu. Karena sebelum jualan bakso, bapak gue emang punya pabrik, cuman bangkrut. Akhirnya dia berarti lu pernah kaya dong? Iya, kecukupan lah. Cukup buat beli mobil, beli motor, beli rumah, beli segala macam. Cukup. Mobilnya apa lo? Rolls Royce bilang kan? Dua pintu. Dua pintu. Lost back. Pick up buat ngangkut tahu kan. Iya. Oh, pabrik tahu. Pabrik tahu, punya pabrik tahu dulu. Paling nggak cukup ya. Cukup tapi lah. bangkrut. Karena bangkrut pada saat itu. Ya karena satu dan lain alasan lah gitu bangkrut. Terus ikut saudara untuk usaha lagi setelah 1 tahun mungkin waktu itu tuh. Ikut saudara dan akhirnya dibawa ke Bekasi jualan bakso lah. Terus gue juga ikut pindah ke Bekasi sekolah. Bantuin babeh gue juga. Maksudnya di Bekasi kan waktu itu masuk pagi, pulang jam sekitar habis asar lah, jam 4-an, jam 5. Setelah itu gue langsung habis maghribnya bantuin babeh gue. Jadi bantuin jualan gitu kan ya lumayan. Maksudnya buat jajan, buat apa. Jualan apa nih? Bakso? Bakso. Itu udah jualan bakso. Keliling?
Enggak, mangkal. Udah mangkal Babah. Sudah mangkal. Tapi pakai gerobak enggak? Atau Pakai gerobak. Pakai gerobak, tapi mangkal. Mangkal, ya Jadi pakai lu gerobak. dagang bakso. Jualan bakso. Oke. Iya. Sekolah apa terakhir? Terakhir sekolah. Ya SMK. SMK. Terakhir mah. Oke. Iya, mau lanjut pendidikan juga rencana sih. Oke. Iya, terus Oh, ngomong aja lo. Gue sekolahin nih. Mau nggak masuk ke dokteran? takut gak kuat mental. Ada nggak kuat mental? Mental saya kayak tahu soalnya. Kayak tahu ya. Lembek-lembek gimana gitu. Kita di dunia kayak gini harus kuat mental. Iya, Ini udah record belum sih? Udah. Udah kan, kata dia bolak-balik mulu. Kata gue kira lagi ngeset kamera. Udah kan, yang penting dunia kayak ini tuh kuat mental bro. Karena yang dihadapin bukan 1-2 orang. Iya. Ribuan, ratusan, jutaan orang. Ya, tapi beda. Lo kan lingkupnya itu ada di Jabotabek. Di mana mental lu mungkin dari kecil juga sudah teruji. Gue harus ada bela, harus ada yang menurut gue salah, gue bilang salah lah ya. Yang menurut gue benar pasti benar. Oh iya, itu lu kan harus. karena lu ada di Bekasi, jadi lu kan dari kecil kerja di Bekasi, itu kan sudah masuk di Jabotabek, dan lu kan tahu kejamnya dunia ini bagaimana, dan kerasnya itu bagaimana lah kayak gitu punya. Karena cara kerja dunia tuh harus dicari tahu. Iya, kejamnya dunia, gimana orang-orang ngadepin kita. Kita ngadepin orang itu harus cari tahu. Oke. Biar kita bisa ngadepinnya. Oke. Gitu. Jangan setidaknya ketika terjun ke masyarakat kita harus tahu gimana cara kita bersosialisasi gitu. Nah, itu Jadi ya. supaya kita nyambung sama mereka atau mereka gak suka sama kita bisa ngadepinnya. Oke. Gitu. Jangan kosong banget lah istilahnya. Gaya lu mirip Raffi banget ya? Enggak, mana ada. emang dari dulu gini. Mana bawaannya? Lu nggak mirip-miripin dia? Enggak. Gaya lu memang kayak gini? Lagian kalau miripin orang ya Ngomong tuh gerak-gerak terus kayak gitu punya itu tuh Raffi banget loh ketawanya. Tapi kayak gini lagi. Sebenarnya gue jarang-jarang ngomong kayak gini, serius kayak gini tau. Bercanda mulu kalau sama temen gue. Oh iya? Iya. Tapi gaya lu mirip Raffi banget. Mana ada. Iya benar. Beliau mirip saya. Lu yakin nggak ada hubungan keluarga dengan Mami Ami ya? Enggak. Ya setahu saya sih nggak ada ya. Dari silsilah ada. Nggak tahu nih kalau ke atasnya. Ujung-ujungnya emang Nabi Adam. Tapi pantesan mirip ya. Kenapa tuh? Jadi kenapa bisa ketemu dengan Raffi itu kayak gimana ceritanya? Itu apa? Ini minuman kopi kuat. penambah stamina laki-laki. Wih, mantep banget sebelum. Tapi ini nggak pakai deg-degan. Nggak pakai deg-degan ya? Nggak pakai deg-degan kan biasanya kalau kita minum kan deg-degan kayak gitu punya kayak mau mati jantungnya. Kafein. Kayak gitu. Kalau pakai coba ini lihat. nggak. Terus ini tuh bisa 2 kali bro. 2 kali apanya? 2 kali. Sudah keluar. Oh, oke. Masih bisa lagi. Biasanya kan masih pengen tapi nggak bisa lagi kan. Tapi berarti kalau misalkan gue 2 kali bisa, 4 kali bisa. Lu sudah sering coba 2 kali berarti. 3 sudah. Iya. Lu 32 orang ditolak tapi tetap bisa 2 kali 3 kali kayak gitu. Apa ST-nya bagus ya? Bagus ya. Yang penting kita tuh tahu ritmenya. Oh, tahu ritme. Jangan terlalu nafsu. Oh, gitu. Iya, itu salah satu rahasianya. Okay. Lu bisa aja lagi gitu. Ya mikirin apa kayak konspirasi alam semesta gitu apa kayak. Pas lagi ini masih mikirin konspirasi alam semesta ya. Ajak ngobrol bahasan matematika, politik segala macem pokoknya. pas lagi itu lu pilih apa nih? Prabowo atau Ganjar? Prabowo tuh Ganjar gitu. Kalau dia nyaut berarti sefrekuensi gitu. Yang penting jangan terlalu nafsu sih. Iya. Tapi kalau enggak pakai ini bisa 2 kali ya. Waduh, jadi 4 dong. 2 kali lipat. Wah, ini nikmat banget. Ini apa nih? Gatot Koco, minuman serbuk kopi, gula, dan creamer. Sekuat Gatot Kaca. Petunjuk penyimpanan. Mana kegunaannya? Gak ada ditulis. Gak ada. Kalau ditulis nanti bahaya. Oh iya. Sensor. Oh iya. Kalau ditulis bahaya. Ngapain mau buka lo? Mau minum lo? Wah, nggak hari ini sih. Ntar kali ya. Malam apa sekarang? Nggak, kalau minum 3 jam sebelum. Oh, 3 jam sebelum. Berarti ada itu. Efeknya juga bisa 2 hari loh. Oh iya? Jadi hari ini sampai 2 hari ke depan, sampai 3 hari ke depan tuh masih ada efek. Wow. Tapi ini produksi sendiri? Produksi sendiri, punya sendiri. Punya ide dari mana bikin kopi kayak gini?
ada aja gitu ininya. Orang mau bikin kopi shop gitu kan, kopi yang unik gitu, misalkan kopi rasa stroberi. Nah, karena gini bro, agak perbedaan itu antara dulu dengan sekarang. Kalau kayak dulu tuh ya, kalau misalnya lu minum obat kuat kayak gini punya, lu akan ngomongin, cemen lu, nggak mampu ya, impoten ya lu, kayak gitu kan. Zaman sekarang, ini nih menjadi experience yang baru. Jadi cewek-cewek, lu pernah nggak cewek lu bilang kayak gitu punya, mas, begini dong, seru nih. Oh, biasanya yang digituin, mas, pakai pengaman dong. Sekarang ini ya, ya mas, pengaman dong. Nggak pakai ini nih. Ini maksudnya itu experience baru. Jadi nanti bisa berkali-kali kayak gitu. Betul. Isinya ada berapa? Ada berapa ya? 6. Ini 5 ya? 5 saset. 5 ya. Berarti kalau misalkan bisa efeknya 2 hari, seminggu kali ya ini habis. Agak dong, 2 hari. 10 hari. Soalnya tiap hari kan. Anjir. Honeymoon. Lu cewek nggak ada tapi bisa keluar setiap hari. Enggak tiap hari. Nggak apa-apa, asal jangan pakai tangan. Udah minum itu pakai tangan lagi. Rugi. Jadi ceritanya waktu gue jualan bakso, waktu itu ada satu pelanggan. Dia ngerekam gue. Gue tahu gue lagi direkam, cuman gue stay cool aja gitu kan. Ya gue udah ganteng dari dulu bro. Anjir lu. direkam. Cuman di situ tuh dia nulis caption, bukan tukang bakso yang mirip Raffi Ahmad, tapi tukang bakso ganteng gitu kan. Oh, oke. Waktu gue jualan banyak yang suka juga. Oh ya? Iya, ada kali 12 cewek mengantri. Terus di videoin, dia juga izin, bang izin itu ya upload di medsos ya tadi. Oh ya udah gak apa-apa kata gue gitu kan. Dia nge-tag juga kan ke waktu itu Instagram, dia nge-tag ke Instagram. Wah, followersnya banyak gitu kan, lumayan buat promosi juga. Ya udah dari situ nggak langsung viral. Jadi setelah beberapa bulan kemudian dia izin lagi mau upload di TikTok. Dia izin upload di TikTok. Nah di TikTok ramai banget pak, ramai tuh naik. Banyak yang komen, banyak yang nge-tag juga. Wah, tau gak itu HP zaman dulu punya gua 3 hari 3 malam gak nyala. Gara-gara notifikasi. Saking banyaknya notifikasi. Banyak banget notifikasi itu muncul, banyak yang nge-follow juga kan, banyak yang nge-tag segala macam. TikTok. Iya. Apa ngomongnya ganteng atau mirip Raffi? Nge-tag Raffi. Nge-tag ke gue juga. Waduh, kata gue ini. Cuman waktu nge-tagnya ke Instagram. Waktu itu gue belum punya TikTok. Jadi punya TikTok tuh untuk ya udah lihat-lihat itu aja gitu, beranda TikTok. Jadi lebih nge-tag ke Instagramnya. Wah, itu ramai banget sampai HP ngehang, gak nyala-nyala itu 3 hari 3 malam beneran. Gak main HP, udah amat. Nah setelah kejadian itu kan nge-tag ke Raffi ya. Notice dari Rans Entertainment gitu kan. Dan akhirnya dihubungin, ditelepon dari pihak Rans, telepon, halo katanya, selamat pagi itu tuh dengan Dimas Ramadan ya katanya gitu. Iya bener, kenapa? Kita rencananya mau ngundang ke Andara, mau konten bla 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 segala macam. Oh ya udah siap atau gitu. Akhirnya besokannya pagi berangkat ke Andara, shoot, nyampe rumah bingung. Ngapain ya di sini? Gitu bener. Rumahnya gede banget, Pak. Panjang gitu kan. Wah, rumahnya gede banget. Rumah gue aja. Ini kamar mandinya doang kayaknya. Terus setelah itu kita konten. Ketemu AA juga kan. Ketemu Mbak Gigi. Wah, Mbak Gigi cakep banget. Tahu gak Mbak Gigi? Pas pertama ketemu, gak berani lihat muka. Gak berani gini nih. Gini loh. Wah cakep banget pak. Cakep banget. Gak berani lihat muka. Takut naksir. Iya takut kalau udah punya bos gua kan. Tapi emang Mbak Gigi cakep banget sih parah. Terus ketemu Mama Ami juga. Berarti selera lu sama ya nggak Raffi berarti? Waduh. Bisa jadi. Ya punten bos. Berarti playboynya sama juga nih jangan-jangan. Enggak, dia lebih banyak sih jam terbangnya. Kalau dibandingin mah ini ya gini nih. 11-13 lah ya. Dia 13 lu 11. Bertahap gitu kan. Umur masih muda soalnya. Kalau dia udah agak tua. 3 berapa dia? 36. Jadi dia mengajarkan lu juga trik-trik cara mendekati wanita dan cara mempermainkan wanita gitu. Iya kurang lebih. Pokoknya
Kata-kata awalan dari dia tuh pasti gini kalau deket cewek. Lu tuh harusnya gak boleh gini bro, kayak gitu. Pasti dia awalnya kayak gitu. Lu tuh kayak gini. Asik. Diajarin dia. Wah iya. Diajarin dia. Maksudnya gak diajarin sedetail itu, cuma kayak tapi bawaannya bercanda gitu kan. Cuman ya, oh iya masuk akal juga ya bos. Atau siap bos. justru disemangatin ya. Iya. Kamu tuh harus mewariskan. Kamu tuh selain jiwa entertainment, jiwa playboy harus diwariskan. Oh, gitu. Percaya. Iya. Yang penting tahu diri aja sih. Iya. Lanjut. Tadi abis ketemu gigi-gigi gue. Iya, kita konten. Itu juga belum dikontrak langsung, jadi cuma konten biasa doang. Nah setelah itu beberapa hari kemudian waktu itu tuh masih ada acara TV Janji Suci, pasti pernah tahu kan? Diundang acara itu konten waktu itu konten biasa ngundang Dimas ke Andara tapi bawa gerobak gitu kan. Gue jualan di Andara ceritanya, jualan. Konten itu selesai dan kita break makan bakso semuanya. Terus bos gue tuh lagi nelpon, gak tahu nelpon sama siapa kan. Oh iya bro siap. Pas udah beres nelpon, tiba-tiba dia bilang ke gue gini, bro, udah lu ikut aja ke Nihi sama kita. Ya, baru 2 kali ketemu, diajak liburan. Sumba. Iya kayak yang ke Nihi Sumba itu. Nihi Sumba. Terus kata, ya gue bengong kan. Ya kalau bahasa kasarnya mah lu siapa, gue siapa gitu kan. Masa tiba-tiba ngajak liburan kan gak enak. Terus ya sebenarnya boleh aja sih bos, cuman mikir-mikir dulu, takut gak dibolehin, gue bilang gitu. Udah ikut aja kata gitu. Dan akhirnya gue nanya ke keluarga gue terutama kan, ke teman-teman di Rans juga. Ini boleh gak sih sebenarnya ikut gitu kan? Soalnya waktu itu tuh masih pemalu lah ya. Iya masih pemalu gitu, tukang malu. masih canggung gitu, masih ragu-ragu. Sama bercandanya juga mirip Raffi. Anjir. Terus lu nggak belajar kan? Enggak, otodidak. Emang gue tuh sering ini nongkrong sama tukang ojek, tukang beca, tukang lain sebagainya. Itu penting bro. Terus Raffi juga dulu latihannya kayak gitu ya. Iya, bener itu bagus banget soalnya. Terus setelah akhirnya pada kesimpulan gue ikut liburan ke Nihi. Waktu itu berapa semingguan lah kurang lebih. Seminggu pasti karena di situ minimalnya 1 minggu memang. Kayaknya iya, kurang lebih segituan. Liburan, konten di sana kan banyak konten YouTube lain sebagainya. Setelah dari Nihi ya ketemulah chemistry-nya kita. TikTokannya dapet gitu kan dan akhirnya dikontrak. Jadi satu frekuensi lah istilahnya. Lu tawarin kontrak nih oleh mereka nih, oleh Rans. Sebenarnya sebelum di Rans banyak yang nawarin kontrak manajemen juga. Cuman mereka tuh kurangnya mereka gak ngejelasin kontrak manajemen tuh kayak gimana gitu kan. Jadi sebagai pihak yang dikontrak gimana atau pihak yang kontrak gimana mereka gak jelasin. Jadi tuh bang, udah gue kontrak aja sini katanya gitu biar enak manajemennya. Kontrak manajemen gimana? Soalnya kan waktu itu benar-benar gak ngerti apa-apa gitu kan. Dan akhirnya ketemu Rans. Setelah dikontrak tuh mereka jelasin, jadi kontraknya gini dari A sampai Z dia jelasin, jadi kita juga paham gitu. Akhirnya ya udah, toh yang bawa gue ke sini juga dari Rans itu, jadi ya, yang gedein nama lu juga mereka dari Rans gitu ya. Udah, gue ambil kesempatan untuk di Rans juga, kan sama-sama menguntungkan. Jadi mereka ambil konten dari gue juga ikut ngebesarin nama gue sendiri gitu kan. Jadi ya sama-sama menguntungkan lah. Jadi gak ada yang dirugikan dalam pihak manapun. Gitu. Emang Dr. Richard merasa dirugikan? Enggak, sebagai manusia kita kalau lu nggak kurang ajar, dia nggak rugi. Tapi kalau lu kontenin, tapi kan konten gak masalah, selama kontennya baik. Ya kalau kontennya baik, sebenarnya gue tuh nggak ada masalah sih sebenarnya. Hilang duit itu ya bukan nggak ada apa-apa. Pasti dapat dicari lagi kan. Ya, bisa dicari lagi. Terus juga kalau misalnya kita itu kan namanya kita kan berbuat pahala ya. Kalau misalnya berbuat pahala itu kan kita nggak boleh hitung-hitung sih sebenarnya. Benar. Cuma kan kenapa aku klarifikasi kemarin karena kan dia sudah kontenin dan itu kan berpotensi merusak nama baikku kayak gitu. Betul. Punya ya selama ini kan aku sudah membangun nama baik kan cukup panjang kayak gitu kan. Kalau itu ada potensi maka aku wajib untuk memperbaiki, untuk mengklarifikasi. Betul. Cuma itu aja sih sebenarnya. Klarifikasi. Tapi emang totalnya segitu ya? Harusnya lebih kan? Lebih banget. Lebih harusnya. Lebih banget. Dan sebenarnya itu aku tuh
aku tuh klarifikasi itu karena aku merasa ini orang tidak layak untuk aku belain karena menurutku attitude-nya sudah tidak baik kayak gitu. Makanya aku pikir aku mau ngundang Dimas nih kayak gitu punya. Sebenarnya yang kayak gini punya kan orang kan bilang kan Dimas dengan Onyo nih. Oh iya, kenapa ya undang Onyo? Udah. Oh, udah Ngomong dengan Ruben kagak dikasih. Ruben sayang banget loh dengan anaknya sumpah. Iya. Onyo tuh the best banget. Sumpah Ruben sayang banget dengan anak. Selainnya Onyo ya. Gue kan bilang ke Ruben, Ben, gue mau dong kontenin sini dong, Betran dong, gue bilang kan, gue mau sisi pandang kan kayak gitu punya. Kan ada orang yang diangkat kayak gitu punya. Bagaimana cara dia berterima kasih, bagaimana cara pandang dia ke kakak angkat dia atau ke bapak emak dia angkat kayak gitu punya kan. Gue pengen lihat dari sisi sana, cuma Rubennya keberatan mungkin kan Rubennya nggak mau, nggak usah dibahas-bahas lagi deh kayak gitu punya karena ini damai kami. Tapi itu menggambarkan bahwa dia sayang banget dengan si anaknya kayak gitu, melindungi banget seperti anaknya sendiri. Luar biasa. Iya luar biasa. Setelah Luar ini biasa banget ya. kita sambut. Ini kejutan dari saya, Betran gue. Sama banget lo dengan kakak lo. Keseringan di TV nih yang ada kejutan. Tapi mungkin Dok ini loh. Ya bentar ini ngobrolnya kayak anak nongkrong aja ya. Ya mungkin anak tersebut tuh masih di bawah umur mungkin ya. Di bawah berapa umur? tahun sih? 17 tahun. 17 tahun ya mungkin dari cara berpikirnya dia terlalu pendek. Dia Lu ketemu AA umur berapa? Enggak 19-20. 19-20, oke. Antara Dan itu. lebih dewasa. Gak ada masalah menurutku. Aku bisa ngerti kok. Dia tuh anak kecil yang masih belum cukup umur, yang masih labil, masih melakukan kesalahan. Aku tuh bisa ngerti. Cuma kalau sudah ngontenin, itu sudah niat jahat kalau menurutku. Terus waktu stafku datang, dia ngerekam. Dan itu menyebarkan. Nah, kalau menurutku itu sudah ada niat jahat. Tapi yes ya, emang media sosial tuh ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya juga. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Tapi emang gitu banget ya? Lu mau naik konten. Anjir lu. Ya kan kita penasaran juga gitu kan ya. Istilahnya sebagai orang yang mengangkat orang lain sebagai adik. Ya ini kan gue yang sebagai yang diangkat nih. Ini sebagai yang mengangkat gitu kan. Dari pandangan yang mengangkat tuh gimana gitu. Kok kalau bahasa kasarnya ya, lu ngapain ngangkat-ngangkat dia bukan siapa-siapa gitu. Gue tanya dengan lu. Raffi pernah marah gak sama lu? Apa? Raffi pernah marah gak sama lu? Bukan marah sih gue nyebutnya, lebih ke apa ya namanya tuh apa? Ya nasehatin. Kalau marah bener-bener, wah lu kayak gini enggak pernah. Gue juga gak berani buat dia marah. Lu juga gak berani buat dia marah. Lu pernah gak kesel sama dia? Enggak. Gedek kayak gitu, gak setuju dengan dia. Gue pernah kesel. Gara-gara apa ya? Sama A tuh dia kerjanya gak berhenti-berhenti. Cuma itu doang. Ya. Apa gitu. Tapi emang dia kerjanya aduh, Pak. Gue juga kesel dengan dia. Kenapa? Nah dia ganteng. Anjir loh. Tapi dia kerjanya Dia kerja keras banget ya. Parah banget. Mungkin yang nggak 24 jaman tapi lebih dari 12 jam dia kerja. Pernah ada satu event gue lagi syuting sama dia. Kayaknya dia tuh semangat kerjanya masih ada nih, masih menggebu-gebu. Tapi fisiknya enggak. Waktu itu lagi syuting, gue lihat dia tuh ngelamun bay lagi. Padahal lagi ada kamera gitu kan, ngelamun bay. Terus gue nanya ke Om Eri, Om, bos kita kenapa sih? Gak tahu tanya. Bos udahlah, biar gue aja yang mimpin acaranya. Jadi dia tuh semangatnya masih ada, pengen syuting. Tapi badannya nggak bisa ngikutin. Badannya nggak bisa ngikutin gitu ya. Mungkin faktor usia atau apa. Iya kan. Jadi nggak apa-apa bos, serahkan semuanya ke yang muda. Jadi lu nggak pernah marah kayak gitu mau keluar mau kontenin lu kayak gitu punya? Enggak. Ngapain? Udah enak di situ. Udah enak ya. Maksudnya ya kita udah dikasih enak, ngapain keluar? Ngapain berusaha lagi dari gak punya kenalan siapa-siapa gitu istilahnya. Kalau misalkan iya deh Pak, paling jelek deh. Paling jelek yang sifat Raffi yang paling lu nggak suka. Benci banget lu. Pasti ada dong sisi jeleknya. Gak tahu sih. Soalnya itu urusan dia. Iya, yang lu. Ya mungkin playboynya itu sih. Tapi itu gue tiru lagi, aduh. Padahal gue juga kayak gitu lagi. Kita nggak bisa benci juga kan. Iya. Tapi ya gimana ya? Ya udahlah gitu. Gue juga ngikutin lagi.
Jadi gue tahu. Soalnya dia sering DM-in cewek-cewek. Bener kan? Waktu Bener kita kan? pertama ketemu di Trans TV, ingat ya? Iya. Waktu itu kan sebelum ketemu sama dokter ada cewek tuh lewat yang pakai celana segini. Ada tuh gak? Tuh pada lihat gak? Lihat kan? Lihat. Setelah pulang ngobrol gak? Ya. Oh, lu ngobrol. DM-an lah. DM-an. Iya. Anjir. Aduh. Iya maksudnya. Tapi banyak yang kayak gitu. Apanya? Banyak kan. Yang celana pendek. Iya, yang bukan cewek lain juga banyak kan yang Banyak, kayak gitu kan. Soalnya banyak yang cerita dengan gue. Ini sama aja nih rupanya adik dan kakak sama yang angkat pun juga sama. Aduh. Dapat nggak tapi? Ya apanya nih? Ceweknya dapat nggak? Maksudnya untuk ngobrol mah dapat bisa Oh, gitu. betul. Kita berhubungan baik. Hubungan baik. Iya, maksudnya. Tapi dipacarin nggak? Oh belum itu. Duit saya gak sebanyak Raffi. belum sebanyak Raffi. Gitu, Belum kan. sebanyak Raffi. Iya. Oke. Kita main biasa-biasa aja dulu gitu. Merintis. Wahoo. Jadi setelah lo gabung, perubahan dalam hidup lo banyak? Banyak banget. Apa aja perubahan dalam hidup? Dari segi ekonomi, terutama ekonomi, bisnis, kenalan dan lain sebagainya gitu dan tempat tinggal. Tempat tinggal mah ya sebenarnya kita nyaman-nyamanin aja ya. Tapi dari segi kenalan sih yang paling itu link gitu. Jadi untuk gua kerja di sini jadi banyak yang dikenalin sama. Sebenarnya yang paling berharga yang dikasih dari A tuh bukan uang atau fasilitas kayak gitu, lebih ke kenalan sih. Kenalan A kan orang hebat semua ya. Maksudnya dari produser TV lah, apalah itulah gitu, dikenalin kan. Jadi akhirnya gue bisa kerja di situ, film, series, sinetron dan lain sebagainya. Oke. Jadi menghasilkan duit, tapi dengan usaha gue sendiri gitu, bukan dengan Jadi dia dikasih. nggak kasih kayak gini, tapi dia kasih pancing, dia Iya. kenalin, dia kasih link, dia kasih pamor, dan lu harus kerja keras sendiri. Iya, begitu. Oke. Jadi harus itu, jangan diempanin terus. Iya. Bagaimana cara lo membalas kasih sayang kakakmu itu? Membalas, ya dengan kerja keras. Karena Yang kalau pertama lo kerja keras, mereka dapat bagian juga ya. Iya, betul. Ya kan namanya manajemen. Iya, namanya manajemen kan dapat Iya, bagian. dapat kan? bagian. Wajar-wajar aja kan? Wajar gitu kan, berapa persennya itu kan wajib. Yang pertama harus kerja keras. Tuh. Terus diusahakan sebisa mungkin gak ngerusak nama dia. Nama besar dia, nama Jangan sampai perusahaan hamil ya kalau dipacaran. Ya, itu terutama buat laki-laki di luar sana kalau pacaran hati-hati. Terus jangan sampai selingkuh, kalau jangan selingkuh ya ketawa. Jaga nama baik kakak. Jangan minta pulang. Terus kalau udah dikasih barang ya, digunakan gitu loh. Jangan terbawa pulang juga. Ya, tuh dikasih pendidikan bagus ya dijalanin gitu loh. Lu nyindir gue atau muji kakak lu sih sebenarnya. Bener. Iya. Gue juga disekolahin kok sama Raffi. Oh, di sekolahin juga. Dikuliahin. Oh, dikuliahin. Di Tantri Abeng. Oh. Ya gue juga mau lah dikuliahin gitu kan, ini dikuliahin. Apa nomor 1 di mana? Palembang. Palembang ya? Iya. Lu disekolahin tapi enggak pulang kan? Enggak. Enggak 3-4 hari pulang kan? Enggak. Berapa seminggu ya? 3 hari 4 hari cuma. Oh berarti itu media salah tuh. Harusnya 3 hari. Salah bukan seminggu ternyata. Harusnya 3 hari. Tapi kok bisa ya? Tapi lo pengen pulang gak sih? Waktu ikut kayak gitu ada pengen pulang kayak gitu? Enggak. Atau pengen ke kehidupan lo yang lama gitu, jadi jualan bakso lagi? Enggak. Gue juga walaupun jadi istilahnya influencer, artis dan lain sebagainya, gue juga masih jualan bakso. Iya, katanya lu buka tenan bakso ya, bukan Iya. jadi buka toko ya bakso jadi kan? Oh, toko juga waktu itu ada, cuman gue tutup, gue pindah ke stand. Tapi tempatnya lebih proper di situ daripada di toko. Lebih Jadi, cuan ya? Lebih cuan juga. Lebih enggak habis modal banyak. Ya betul gitu. Tapi masih jual bakso jadi ya? Masih. Dan itu, lagian itu juga usaha awal gua. Gak mungkin gue hilangin juga. Lu nggak malu jualan bakso? Enggak, dapat duit juga. Gue suka gaya lu. Ngapain? Gue suka gaya lu. Jualan bakso dapat duit. Duitnya juga bisa lebih gede dari gua syuting film atau lebih kecil dari gue syuting film, karena kan yang namanya usaha tuh Kadang atas, kadang di bawah. kadang di atas, kadang di bawah, terus dapat duitnya tuh gak nentu gitu. Waktu gue jualan bakso zaman
Kalau gue dari pagi sampai malam sendirian, gue bisa dapat sekitar 600 sampai 700 ribu. Sekarang? Hah? Sekarang atau dulu? Waktu dulu sampai sekarang. Maksudnya kan ya nggak Setelah lu terkenal ini maksudnya 600-700 enggak, ribu? dulu sebelum gue terkenal. Sebelum lu terkenal 600-700 ribu? Lumayan gede Itu jadi bersih. tukang bakso ya? Sehari kan? Bersih sehari. Itu apa itu? Omset? Iya, Omset? bersih itu. Omset kan? Omset atau untung? Untung. Untung? Ha. 600 ribu sehari? Iya. Kali 30. Itu kalau tiap hari masuk. 18 juta? Makanya. Jadi tukang bakso aja apa ya? Makanya. Udah berhenti konten jadi tukang bakso. jangan. Berarti lu sebelum kena Raffi dapat 18 juta sehari dong? Nggak 18 juta sehari. Hah? Sebulan. Itu kalau tiap hari jualan kan. Apa karena kegantengan lu kayak gitu? Makanya. Soalnya kan itu udah dirintis sama bapak juga. Oh. Jadi bapak pas awal jualan tuh keliling dulu. Ada kali berapa tahun bapak keliling. Terus akhirnya udah dapat banyak langganan. Mangkal lah di depan sekolah waktu itu, depan sekolah Winus. Mangkal dan makin kesini banyak yang beli, banyak yang tahu dan alhamdulillah. Oke. Kalau sekarang bedanya berapa satu hari? Satu hari yang di tempat baru, nggak tempat baru mah nggak segede itu. Oh justru nggak seperti itu. Karena apa? Karena masih baru juga kan. Kalau di tempat lama masih rame. Itu sekarang yang tempat lama tuh dipegang sama abang. Oke. Karena kan bapak udah gak ada, udah almarhum. Jadi dipegang abang. Dan gue di tempat baru tuh berapa ya? Enggak kok gak segede itu. Itu tuh kadang dapat 300, 400, 500. Itu tuh kotor. Oke. Kotor. Jadi Omset lah ya. Jadi nggak serame di tempat lama. Oke. Ya masih merintis di situ. Masih merintis. Oke. Apa sih perubahan dalam terutama keluarga ya? Setelah lu gabung dengan Raffi gitu punya dari keluarga kayak mana? Keluarga ya. Jadi tiba-tiba banyak saudara. Iya, banyak saudara tiba-tiba. Dulu saudara yang jauh gak ada nelpon sama sekali. Sekarang mah wah, nelpon. Yang paling jauh sekalipun ngaku saudara ya? Iya yang wah dulu yang jadi ada cerita dulu ada yang rendahin bapak banget kan. Direndahin serendah-rendahnya. Terus pas belakangan ini, pas bapak masih ada nelpon ngehubungin, butuh ini, butuh itu. Tapi bapak minta pendapat aku kan, soalnya aku yang manage. Oh ya udah bantuin aja gak apa-apa. Maksudnya jangan karena dulu direndahin, kita juga ngerendahin dia itu gak boleh, gak baik. Maksudnya kita kasih tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan lain sebagainya. Kita juga harus hormatin dia, terus jangan karena dulu direndahin sikap kita sama kayak dia dulu gitu. Sebisa mungkin kita baik kepada orang lain gitu kan. Karena berbuat baik itu gak ada ruginya. Pasti untung, pasti dikasih terus. Soalnya yang ngasih juga bukan manusia, Tuhan kita sendiri yang ngasih. Oke. Gitu. Bagus. Tapi mau papa semuanya jadi bangga dong ya? Bangga, Jadi bangga. Alhamdulillah. Gitu. Semua keluarga jadi bangga semua. Bangga semuanya. Terus berubah jadi Ahmad semua enggak? Enggak. Masa jadi Ahmad semua? Mat. Aduh. Sebenarnya waktu di apa namanya? Disuruh ya udah pakai nama panggung Dimas Ahmad aja itu agak berat sebenarnya. Berat banget. Raffi Ahmad. Terus Artis nomor 1 di artis Indonesia. nomor 1, presenter paling baik. Orang sekaya Indonesia, orang terkaya di Indo. Salah satunya gitu kan. Sebenarnya berat banget waktu itu. Takut. Berarti lama. Bukan. Itu mah kenalan dokter. Dia kagak pakai Li kebetulan. Oh iya. Gue bayangin dulu ya. Tapi Farel Aditya Li. Kenapa gak dikasih Li juga? Belum kepikir. Belum kepikir. Tadinya menuju kali kalau udah sebulan. Mungkin kalau sudah jadi dokter. Iya, coba. Kalau udah jadi dokter, jadi tuh Li. Di Farel. Tapi jujur waktu itu berat banget pakai nama itu. Karena takut gak sesuai ekspektasi. Oh, oke. Takut gue mengkhianati, takut gue gagal dan lain sebagainya. Terus setelah gue... Oh, berarti ada rasa takut ya? Ada. Tentunya. Beban itu berarti besar ya? Wah, gede banget. Terutama dari
dunia yang baru ini. Nama yang dipikul gede. Terus kenalan-kenalan orang-orang gede semua. Apa yang lu takutin? Takut salah ngomong. Oke. Takut salah bertingkah. Oke. Takut gak sopan dan lain sebagainya. Takut ini, takut itu. Takut kecewain, takut buat kecewa. malu. Iya, takut kalau misalkan gue berpendapat dia setuju gak ya. Pokoknya takut omongan gue gak didengar. Itu ketakutan gue dulu. Waktu banyak ketakutannya. Tapi setelah gue merenung, yang penting pede aja gitu kan. Urusan didengar atau enggak, belakangan. Urusan berhasil atau enggak itu belakangan. Karena apapun yang kita kerjakan pasti pernah mengalami kegagalan. Dan itu bukan tolak ukur, lu harus menyerah hari itu juga. Kalau lu gagal 1000 kali, lu bangkit 1100 kali. 1001 kali. Oke. Iyalah. Titik terendah sebagai Dimas Ahmad. Titik terendah ketika gue gak syuting. Gak syuting. Gak dapat duit lah. Bukan ketangkep BNN. Bukan. Itu abang saya. Tapi keren banget ya Raffi. Maksud gue tangkap BNN. Itu 2000 berapa ya? Oh keren lah. Satu-satunya orang loh. Yang bangkit lagi setelah tangkap BNN. Iya. Makin terkenal. Makin terkenal lagi. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Yang mana? Satu Ariel, satu lagi Raffi. Cuma ada dua. Tapi makin melambung dan kalau Raffi Ahmad kan dia simbol artis paling terkenal di Indonesia kan. Makanya. Dan dia bisa memberikan contoh bahwa dia pernah jatuh, pernah terpuruk, Bangkit pernah lagi. di bawah, dan pernah lagi berada di posisi puncaknya lagi kayak gitu punya sampai sekarang. Contoh. Lu nggak contoh? Hah? Gua? Belum. Nggak contoh yang maksudnya Yang di mana bawah nih? dulu kan? Dari bawah dulu. Nggak, ketangkep dulu habis. Jangan contoh yang ketangkepnya ya. Jangan contoh yang ketangkep ya. Jangan contoh yang ketangkepnya. Ada nggak dinasihatin? Yang bagian mana sih? Bagiannya, pokoknya. Oh benar, nasihatnya banyak nasihat dari dia. Yang paling gue inget tuh, yang penting jangan star syndrome, itu terutama. Dia kasih tau? Iya, jangan sombong, jangan belagu segala macam karena ya kita manusia gitu kan. Yang berhak sombong itu Tuhan kita sendiri. Terus yang kedua, jangan macem-macem masalah narkoba, judi, dan wanita. 3 hal itu sih. Gimana? Narkoba, iya. Narkoba, judi, wanita itu hindari. Gitu. Masa disuruh hindari lu wanita? Jadi Iya. disuruh deketin cowok aja? Bukan. Maksudnya hal-hal yang negatif dari wanita gitu kan. Tapi apa ya? Sebenarnya godaan paling gede di dunia ini tuh wanita, bro. Kita bisa ngindari narkoba, hal yang memabukkan, judi, emang gak suka juga gitu. Tapi wanita. Agak berat ya? Agak berat. Punten bukannya gak mau nurutin nih. Karena ya kita laki-laki gitu kan dipasangkan dengan wanita, aduh. Berat juga sih disuruh ngindarin, maksudnya hal-hal negatifnya. Kayaknya agak berat nama Ahmad itu ya. Berat. Agak berat, tapi ya jalanin aja gitu. Nanti juga ketemu jalannya. Sekusut apapun benang ya pasti lurus-lurus juga. Pasti itu. Sekarang berapa sering sih lu ketemu dengan A? Kalau sekarang jarang. Kalau dulu kan sering, sekarang jarang. Karena gue lagi ada program. Lagi mau ada project film. Kebetulan, alhamdulillah. Horor. Judulnya Pasung, jangan lupa nonton nanti. Promosi. Tapi dok, misalkan ya, semisalkan kenalan dokter itu ada potensi untuk di dunia entertain. Misalkan dia baik, perilakunya, akhlaknya baik, attitude-nya baik, bakal dijadiin influencer juga gak? Bakal, aku tuh nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi itu kalau misalnya dia di sekolah di situ, dia nggak lulus, dia nggak naik kelas sekalipun, menurutku aku nggak jadi masalah. Yang penting kan dia sudah berusaha. Kalau memang jalannya di dunia entertain ya nggak jadi masalah, silakan aja sih. No problem sih gue sebenarnya. Kalau misalnya ketemu adik kayak gitu punya ya nggak mampu ya apa yang mau dipaksa kan? Gue bilang kan, memang jalannya kayak gitu. Cuma yang kecewa gue itu adalah dia ngontenin gue aja, itu sih bikin kecewa gue. Makanya gue habis itu gue angkat tangan kayak gitu. Dulu jangan sampai. Iya dong. Lo harus inget dulu lo siapa sebelum ketemu dengan AA. Apa yang berubah hidup lo. Apapun yang terjadi. Kalau misalnya dia suatu hari nih ya. Gue tanya ya, suatu hari AA misalnya marah nih. Dan mungkin marahnya ya hilaf lah.
hilaf kayak gitu punya. Dia nggak sengaja misal aja, nggak mungkin lah lempar barang ke lu atau apa kayak gitu punya, atau dia nggak suka atau apa gitu punya. Lu mau nggak ngelawan dia? Gue tangkap dulu barangnya. Kan dia lempar barang. Cet, tangkep gitu. Kenapa sih bos gitu? Tanyalah kenapa dulu. Maksudnya marah gara-gara anjing apa? lu. Loh, apa sih bos? Gue manusia gitu. Enggak. Maksudnya kalaupun dia marah, karena kita juga bukan gak berani ngelawan ya, lebih ke segan gitu kan. Ya ngapain juga gue ngelawan gitu. Kalau emang gue salah, gue minta maaf. Kalau nggak punya salah, gue bela diri. Oke, lu jelasin. Gue jelasin gitu. Kalau emang benar-benar salah, ya pasti gue minta maaf. Dan kalau nggak salah ya kita bela diri, jelasin. Emang kenapa sih maksudnya gitu? Walaupun di pandangan dia salah, tapi di pandangan kita benar ya tetap bela diri sih gue. Oke. Karena ya siapa lagi yang bela kita kalau bukan diri sendiri sih. Iya, dan dia juga pasti mau dengerin lah. Iya, Itu baik banget dan orang itu mau dengerin. Iya. Bos gue tuh Kalau gitu. misalnya suatu hari ya, lu ngerasa hutang budi nggak dengan dia? Pastilah. Iya. Sekarang juga. Sekarang juga, sampai Iya. sekarang kan? Sampai sekarang. Apa sih menurut lu yang bisa lu bales ke dia dan lu bisa kasih ke dia untuk Bahkan barang-barang terbagus di dunia pun gak bisa gue kasih. Yang pertama duitnya kurang dan itu pasti apa ya, gak bakal ngeganti gitu kan, apalagi kenalan-kenalan dan lain sebagainya, terus ngebawa gue ke dunia entertain. Satu-satunya yang mahal yang gue kasih sih ya doa yang terbaik buat keluarga bos gue gitu. Karena ya gue ngobrol langsung sama Tuhan gue, maksudnya biar dia diberi kelancaran rezeki dan lain sebagainya, dibanyakin lagi duitnya, terus anak-anaknya disehat, keluarganya ituin apa namanya, lancarin dalam segala urusannya. Dan ya itulah satu-satunya hal yang bisa gue berikan ya ngobrol sama Tuhan gue buat minta itu semua untuk beliau gitu. mirip banget ya dengan Kavi itu nyata memang mirip banget lu sama dia. Tapi dok, sebenarnya penasaran nih. Dia tuh kenapa pengen pulang deh? Lu tanyain terus. Enggak, masa kan rame di media sosial gitu kan. Pengen pulang Gak betah, nggak. Gue juga bisa ngerasain. Gue nggak tahu ya. Kita ngobrol gini ya. Habis kejadian itu kan, gue kan coba menganalisa nih, kenapa nih. Gue positif thinking banget nih orangnya. Menurut yang dia ceritain bahwa dia nggak betah, nggak kerasan di sana, terus kangen neneknya. Di kos ngerasa nggak hidup kayak gitu, terutama kangen nenek kayak gitu punya. Gue sudah bilang 3 hari 4 hari pertama itu wajar, itu kan namanya homesick. Gue bilang kan biasanya 1-2 bulan nanti akan hilang gitu. Benar. Dia jadi dia balik tuh karena alasannya itu. Cuma setelah sudah selesai kejadian viral nih, netizen kan luar biasa tuh. Luar biasa banget. Parah banget itu, Pak. Parah banget, apalagi Dibongkar pas belum satu-satu. klarifikasi. Iya, dibongkar satu-satu. Makanya. Ditelanjangin satu-satu sama ke Facebooknya dikeluarin kayak gitu punya. Dikeluarin terus gue baca chat gue yang lama-lama, pertama kan dia minta duit dengan gue kan. Terus gue cek, ini benar gak sih ada utang neneknya? Dan ternyata tetangganya bilang bahwa itu nggak ada yang namanya itu tetangganya. Nah, di situ gue baru jadi sadar nih, apakah gue dari awal sudah ditipu ataukah bagaimana? Aku juga nggak paham. Tapi yang jelas ada keuntungan lah menurutku sih, ada keuntungan. Tuhan beritahu aku kan berarti lebih cepat. Andaikan kayak gini gue bilang ya, andaikan kalau misalnya gue sudah jadiin dia dokter nih, udah terkenal nih. Gue jadiin direktur nih, pegang satu-satu perusahaan gue nih. Terkenal, kaya, kayak gitu. Terus dia ngelawan gue. Sama aja bohong sih. Dia curi perusahaan gue. Mending dari sekarang. Suruh pulang. Iya kan? Iyalah benar. Kalau dia curi perusahaan gue, kan kalau orang terdekat gue kan gue pasti kasih pegang semua kan kayak gitu punya. Kalau dia ada apa-apa kayak gitu punya kan Tuhan baik kan ngasih tahu lihat dulu sekarang kan. Betul. Pasti diliatin. Kayak di drakor ya. Bener. Mungkin nggak lu berkhianat dengan Arafi? Apa? Mungkin nggak lu berkhianat? Mungkin. Ada kemungkinan. Tapi kalau gue ngomongnya sekarang, nggak ada. Karena gue seyakin itu sama bos gue gitu. Tapi kalau mungkin hal yang gak gue ketahuin. Atau kalau gue bilang kayak gini deh. Apa? Ada manajemen baru datang, selain Rans, nawarin lebih gede lagi nih. 3 kali lipat Rans nih. Gak apa-apa, gue mau.
Pengkhianat lu. Enggak, tanpa mengurangi rasa hormat gue ke Rans, tanpa gue berkhianat, gue selesaiin dulu kontraknya sama Rans. Oke. Gue pindah ke situ. Oke. Iyalah. Tapi emang ada yang lebih gede dari Rans yang nawarin gue? Nggak ada ya? Nggak ada. Memang kan Potongan dari Rans sudah paling kecil. Iya. Maksudnya bukan paling kecil, menguntungkan untuk gue. Daripada tawaran-tawaran dari pihak lain gitu. Misalnya ada yang lebih gila nih. Udah pokoknya lu ikut gue aja nih. Salah satunya yang lebih gila gak ada potongan sama sekali. Iya. Emang ada yang mau bantuin gue cuma-cuma? Gak ada. Berarti dia berarti kasih lu juga yang terbaik ya berarti? Iya. Berarti dia nggak mencoba untuk memanfaatkan lu juga ya? Iya benar. Jadi istilahnya ya sebenarnya memanfaatkan. Tapi gue juga manfaatin. Simbiosis mutualisme lah gitu. Kalau dokter emang ada simbiosis mutualismenya? Simbiosis kalau menurut gue kayak misalnya aku waktu sama kenalan. Kalau aku ngangkat kayak brand ambassador kemarin, kayak Inara, kayak gitu, kayak Lady, menurutku itu simbiosis mutualisme dan itu bisnis, nggak ada yang salah. Itu kan, kayak ketika gitu. aku membantu Inara, dia ngerasa terbantu, dia minta tolong aku juga terbantu. Pokoknya sama-sama. Ya dianya terbantu, dianya juga naik, akunya juga naik, bisnisnya naik, podcastnya ditonton. Win-win solution dong, Iya, kayak gitu punya kan. Itu simbiosis mutualisme. Kalau yang kenalan kemarin, belum ada untungnya gue. Masih rugi semua. Dia merasa dia fee-nya lebih besar daripada aku. Masih belum sempet gue manfaatin. waduh. Tapi sebenarnya wajar tau. Tapi gue kesel. Sama siapa? Abis itu dikasih tahu oleh anak buah gue. Kan kemarin kan gue kan baru ulang tahun Athena tuh yang ke 18 Agustus kemarin kan baru ulang tahun Athena tuh yang ke 10. Itu kan gue kan di plot dapat rekor dunia tuh live. Ya kan live itu tuh ditargetin 30M. Itu tuh mau rekor dunia. Nah, gue kan dapetin 40M kemarin kan. Tapi cerita di balik dari live itu adalah kita tuh sudah meeting. Oke, Dr. Richard ini time paling bagusnya itu adalah pagi. Makanya gue live itu dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Karena itu adalah timeku yang paling bagus. Jadi kayak grafik itu paling tinggi penjualannya. Malam itu agak berat gue jualan. Makanya gue dari tim kreatif itu bilang, oke, kita butuh sesuatu hal yang berbeda nih pada waktu malam. Kita mau pakai tim kreatif. Kayak gitu punya. Jadi kayak, oke, karena kekuatan ini adalah Dr. Richard, tetap Dr. Richard di depan, kita mau pakai supporter nih di belakang. Supporternya itu adalah orang-orang yang sudah banyak terlibat dalam hidupku. Kayak Inara, Inge, Lady, kayak gitu punya dikumpulin. Tentu kan tim kreatifku berpikir, oh Farel dong, satu lagi kan lagi hangat-hangatnya jadi adik angkat dong, kayak gitu punya kan. Lagi rame-ramenya tuh. Gitu. Ya kan, empat ini adalah orang yang cukup spesial dalam kehidupanku kayak gitu. Dan mereka pasti kan dengan senang hati memberikan semangat kan. Dikontak lah Inara. Inara langsung bilang, oh iya dengan senang hati kayak gitu punya. Kasih tahu jam berapa aku akan datang kayak gitu punya kan. Inge, waduh aku pengen banget datang. Lady Nayawan aja yang lagi kecelakaan, yang harusnya nggak bisa datang, itu pengen banget datang dan akhirnya memaksakan diri untuk datang. Bayangkan. Bayangkan. Saking mereka itu kayak, padahal nggak ada pesta loh. Wah. Ini bukan pesta, bukan konser, bukan nyanyi, bukan happy-happy. Ini kerja kan kita kan situ kan. Kerja. Tapi mereka mau datang. Nah ternyata tim kreatifku datang bilang dengan Farel, nanti kita bantuin ya kakak ya. Misalnya kayak gitu lah. Gak mau. Udah nebak lagi gue. Gak mau. Udah nebak gue. Gak mau. Iya kaget gue. Alasannya kenapa tuh? Gak tahu. Gue taunya dia sudah kabur. Gue baru dikasih tahu setiap tim gue. Oh. Gak mau. Lu bayangin nih. Gue kebayang. Cuan ya? Kan pasti dikasih ini juga. Pasti dikasih cuan lah. Kita kan tahu diri Iya, kan. namanya manusia tahu diri. Tahu diri lah. Bayangin ya kalau misalnya dia jadi dokter, jadi direktur atau apa, gue perintahin sesuatu, terus dia bilang nggak mau. Pembangkang sejak dini itu. Tapi padahal dia kalau misalkan mau pulang juga, tapi secara ngomong baik-baik ke dokter pasti ya. Gue akan kasih pulang, kan? Tapi nggak gue maksudnya itu nggak apa ya? Ya udah, sampai baik-baik aja. Bahkan sampai detik terakhir tuh gue sampai bilang, oke, kalau kamu mau pulang, gue bilang ketemu dengan gue dulu. Gue kan lagi di Cina tuh. Nanti tanggal 14 gue pulang. Gue bilang tanggal 14 siang nyampe, sore ketemu. Habis itu baru pulanglah ke Medan. Masuk gue ya kita klarifikasi berdua lah, kayak gitu punya. Gitu kan. Ya kan kita kan opening, misalnya kayak lo dengan Arafi lah, opening dengan YouTube, dengan konten kan, ya kan. Say goodbye-nya juga paling nggak kan baik-baik, gitu. Pasti, ya namanya juga kayaknya emang pengaruh utamanya tuh apa ya,
bosen sih. Menurut aku. Akhlak kelas. Bukan Ahmad ya? Bukan. Lu mau angkat dia jadi adik nggak? Hah? Lu mau angkat dia jadi adik nggak? Ya elah. Ya, udah tahu saya. Sifatnya kayak apa mah ya gak usah. Apaan buang-buang tenaga elah. Umur berapa sih lu? 22. Masih muda banget, gila. 22. Mau 23 sih tahun ini. Pantes Tahun aja ini Dara mencari perawannya tinggi. Wah, iya. Sebenarnya bukan cuma perawan sih, janda juga nerima. Yang penting kita ngobrolnya satu frekuensi. Sekarang cewek lu siapa? Belum ada. Serius. Banyak yang nggak percaya gue tuh belum punya cewek sekitar 8 tahun. Nggak ada yang mau atau gimana tuh? Gue juga gak tahu. Gue belum ada niat tapi kayaknya. Tapi gue 32 kali ditolak cewek. Percaya gak? Lu hitungin satu-satu. Sebenarnya bukan 32 cewek, 32 kali. 32 kali. Iya, ada yang cewek yang sama juga. Ada yang cowok nggak itu? Nggak ada. Laki. Ada yang cewek orang nggak? Ada. Ada yang cewek Lu orang. kejar tapi nggak mau mereka. Iya. Termasuk yang pakai celana pendek tadi. Yang mana tuh? Yang ketemu. Oh enggak, itu belum, itu cuma sebatas ngobrol aja. Oh, sebatas. Karena saya merasa tahu diri, aduh takut gak mampu saya biayainnya. Kenapa? Hah? Kenapa? Wah, Pak. Kalau saya lihat mah postingan-postingannya mainnya ke sana ke sini. Kenalannya Bapak pengacara terbaik di Indo. Hotman Paris. Wah, iya disebut lagi sama beliau. Emang temen ya? Oh, teman. Maksudnya pernah beberapa kali main sama beliau gitu kan. Tuh gue, wah duit gua dompet timbang 3 lembar gitu kan. Gue mau ngajak main dia kemana. Lu gitu modal kan. nama Ahmad gak bisa gitu? Mana? Sebenarnya modal nama doang bisa. Duitnya yang nggak ada. Duitnya. Budgetnya nggak ada. Yang biasa misalkan dia makan di Dragonfly gitu kan. Bagaimana kedakan playa? Emang mau diajak ke warteg? Tapi lu masih makan warteg? Masih lah. Emang kenapa makan nasi doang? Oh, berarti lu masih stay humble. Ya sebenarnya kalau masalah makanan bukan masalah humble enggaknya ya. Apapun yang bisa dimakan ya gue makan. Tapi benar sih. Kayak gue pikir-pikir kayak gue posisi gue sekarang ya sama Bang Hotman ya. Ada benarnya juga sih. Kayak Kenapa? kadang-kadang kita banyak duit juga percuma juga ya. Makannya ujung-ujungnya soto juga. Iya, kan enak ya. Masih pecel lele juga. Makanya. Nasi goreng juga ujungnya. Makanya gitu kan. Walaupun makanan ya mungkin makanan yang di atas 1 juta seporsi itu enak dimakan gitu Enak. kan. Untuk IG story bagus gitu kan. Untuk feed Barang yang bagus. 3 juta itu enak. Makanya. Tapi pecel lele juga enak kan? Oh iya, pecel lele juga enak. Ya, apa Nasi bedanya? Padang juga enak kan? Apa bedanya? Gak ada bedanya. Sama-sama kenyang. Bahkan yang 3 juta juga emang kenyang. Iya. Kadang enggak gitu kan. Kadang yang cuma segini. Itu harga 700.000. Ya Allah gak kenyang. Cuman sebagian sini doang yang keisi. Bagian tengah belum. Itu mending nasi Padang 10.000, 12.000 dapat ayam bakar. Ya cuma minusnya itu doang sih paling kolesterol. Ini nasi Padang kolesterol bener. Oke Dimas, thank you. Terakhir nih. Kalau Raffi nonton kamu nih. Nonton. Ucapin ini dong, terima kasih dong. Untuk Oh Raffi. benar. Kasih ucapan untuk Raffi. Bos, buat bos saya, ibu bos, pak bos, yang paling berharga dalam hidup saya, yang paling saya hormati, terima kasih. Tapi jangan terima kasih dulu deh. Kalau kita udahan aja terima kasihnya. Jadi mari kita bekerja sama. Mulai dari sini dan ke depannya dan seterusnya gitu. Semoga kita berhubungan baik hari ini dan seterusnya, dan mari bekerja sama bos gitu. Kita saling menguntungkan soalnya, dan terima kasih. Gayanya sama banget. Buat bos dan ibu bos, pokoknya yang bisa saya berikan mah cuma doa bos. Nanti saya ngomong sama Tuhan saya biar dikasih rezeki lancar, dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Soalnya kalau dikasih barang ya bisa beli dia juga. Coba kasih tas mahal ya punya yang lebih mahal. Dikasih sepatu mahal ya sepatu dia lebih mahal. Ya terus apa? Mau dibungkusin nasi Padang nggak bos? Mau dia mau ya. Tapi makan nasi Padang juga dia. Ngomong-ngomong talentnya ada si Cika kan? Kenapa nggak Oh, udah gebetin nggak ada. Cika aja? Enggak lagi dengan Cika? Udah enggak. Enggak lagi? Maksudnya enggak apa nih? Enggak lagi di bawah manajemen Iya, udah enggak. Gue nggak gebetin Cika. Ya kita waktu itu berhubungan baik gitu.
Kita satu manajemen jadi sering bareng kan. Atau itu salah satu dari 32 orang yang nolakin lu? Bukan. Ngaku lah. Terima kasih Dokter Richard. Jangan lupa like and subscribe. Ini apa namanya YouTube-nya? Aduh, pinggang gue sakit lagi. Dokter Richard, kita ngobrol-ngobrol apa baik diobrolin lah di sini Maya, Dok. Terima kasih. Dadah.